Kalau orang udah tahu, berarti mau sampai manapun mereka pasti tahu kalau kita mantan ex. Berarti nggak bisa dikikis. Cuman apa yang mereka lihat dulu sama mereka lihat sekarang harus dibedain. Dan toh kalau mereka sukses kan dia bisa ngelihat orang, oh iya dia bisa sukses. Insya Allah teman-teman juga tertarik bahwa ex napi bisa sukses dengan keahlian dia yang sekarang, seperti itu. Saya Muhammad Nur, yang saya juga salah satu ex narapidana yang kebetulan sekarang saya sudah bebas dan menjalani kehidupan seperti umumnya. Saya sekarang menjadi seorang barista. Nah, kebetulan yang diterima itu untuk mantan ex narapidana dengan bukti surat bebas. Waktu itu sih banyak programnya, antara kerajinan, lukis, atau barista ini salah satu. Kalau saya sendiri saya suka kopi, ya kan, kenapa enggak saya coba manfaatin itu, ya kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya menikmati kerjaan saya itu. Tekniknya itu lebih ke materi dulu, pengenalan bagaimana sih seseorang itu bisa diterima di masyarakat dulu, ya kan. Terus pelayanan terhadap customer atau masyarakat sendiri kayak gimana, dan pendekatannya, ya kan. Itu yang basically utama, karena yang saya tahu produk mereka itu bukan kopinya atau bukan kerajinan lain, tapi manusianya, kan gitu. Akhirnya saya ditempatkan di Kota Tua ini. Dari sinilah saya awal mulainya ngadepin customer tuh kayak gimana sih, dak-dikduknya, kan gitu. Pertama kali gue ketemu orang, harus ngelayanin orang, itu mungkin rasa grogi, ngilangin rasa groginya itu luar biasa, sampai mungkin 3 bulan baru hilang. Yang paling saya nikmatin itu saat orang menerima dengan senyum atau dengan senang hati. Itu yang saya bilang, saya bangga, ya kan. Dengan minuman saya dihabisin aja mungkin itu satu kebanggaan gitu. Intinya sih masalah waktu aja. Terus kita juga belajar juga. Ternyata apa sih yang buat gue grogi ini, terus bikin kopi juga kayaknya berantakan banget gitu, ya kan. Akhirnya secara emosional saya sama customer setiap hari ketemu, itu saya pikir intinya kuncinya itu komunikasi. Ternyata komunikasi, kita ngobrol sama customer nerima kita. Saya juga nganjurin ke teman-teman saya itu untuk sering-sering komunikasi itu penting, karena dari situlah nanti timbul rasa kita yakin bahwa mereka tuh menerima kita apa adanya, dan mereka nggak mencap jelek image buruk dari ex narapidana itu. Ternyata mereka sama semuanya sama kita gitu. Saya udah berapa kali dipanggil untuk di sebuah kedai shop untuk trainer gitu. Alhamdulillah, tapi saya nggak langsung terima mereka, bukan karena saya sombong, tapi saya lebih suka ngejalanin ikhlas. Seandainya emang bisa saya bantu, tapi saya nggak bisa langsung datang, atau silakan datang aja ke sini gitu, kita sama-sama sharing, belajar. Saya nggak bisa maksa orang gitu. Saya cuman bisa ngasih informasi bahwa di sini kita punya komunitas lah. Saya bilang itu komunitas buat teman-teman bisa maju gitu, atau minimal bisa punya bayangan ke depan bahwa ini kita punya sesuatu yang bisa kita manfaatin
emang kalau dikucilinnya saya sendiri udah pernah berapa kali. Saya udah 2 kali masuk sampai saya dikucilin keluarga saya sampai di tetangga-tetangga saya diomongin gini. Itu hal apa ya? Hal yang malah bikin saya takut kayak gitu. Jadi ntar saya keluar takut, mau ngapa-ngapain takut. Akhirnya itu yang bikin saya down. Dan ternyata itu salah kayak gitu. Mungkin seseorang lakuin hal tindakan kejahatan nih, ada salah satu dua yang niatan emang ngelakuin hal itu karena faktor ekonomi atau faktor apalah, banyak faktor kan gitu. Tapi mereka kalau dikasih kesempatan seperti ini, insya Allah itu dari teman-teman dari batch 1 sampai sekarang batch 10, saya nggak ada denger lagi mereka sampai masuk lagi atau ngelakuin hal tindakan yang bodoh lagi gitu. Inti dari kopi itu sebenarnya pahit. Iya, sepahit hidup saya ya kan. Alhamdulillah masih, ya namanya hidup pasti ada pahit ada manis kan. Kita kan ngejalanin apa adanya lah gitu.